Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, my name is Mrs. Sandra Kirani Putri. I'm from English Education Program Nurul Huda University. Oke, melanjutkan pembahasan asesmen kita yang kemarin. Selanjutnya yaitu ini adalah rangkuman atau beberapa poin yang saya dapat pada pembelajaran hari ini. Jadi, asesmen itu harus disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan belajar. Asesmen itu memiliki 3 metode, yaitu yang pertama, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk asesmen diagnostik itu biasanya dilakukan pada awal pembelajaran atau awal pengenalan suatu materi atau suatu topik. Jadi, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetahui kapasitas setiap siswa. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita membahas tentang naratif teks. Jadi misalnya saat kita memberikan suatu stimulus kepada peserta didik, bagaimana tanggapan mereka? Misalnya si A itu memberi tanggapan, oh saya tahu naratif teks itu definisinya seperti ini. Atau sedangkan si B memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari naratif teks tersebut gitu loh. Jadi itulah kapasitas setiap siswa. Jadi yang selanjutnya itu asesmen formatif, yaitu dilakukan saat proses pembelajaran. Gunanya apa? Dia tuh melihat kemajuan siswa saat pembelajaran. Maksudnya misalnya si A tadi yang hanya tahu definisi naratif teks, akhirnya jadi tahu, oh ciri-cirinya seperti ini, oh bentuknya seperti ini, seperti itu. Nah, biasanya melihat kemajuan saat pembelajaran ini bisa dilakukan oleh diri sendiri atau sesama teman. Jadi bisa menilai diri sendiri, oh saya kemarin hanya tahu tentang definisinya, sekarang saya bisa tahu tentang ciri-cirinya seperti ini. Dan teman kita juga bisa saling menilai, kita bisa menilai teman kita dan teman kita bisa menilai pengetahuan yang kita dapat gitu. Yang ketiga itu asesmen sumatif. Biasanya itu dilakukan di akhir. Dia ini bentuknya menguatkan hasil pengetahuan yang kita dapat gitu, yang siswa dapat gitu loh. Biasanya kan kayak contohnya tuh kayak cuman ujian nasional seperti itulah ya. Nah, terus asesmen itu punya 3 teknik. Yang pertama itu observasi. Observasi ini jelas lah ya, mengamati, meneliti. Dia itu dilakukan secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita tuh secara rinci tahu gitu loh hasil atau kemajuan dari setiap siswa kita. Setiap misalnya saat menjelaskan soal naratif teks ya. Saat pertama kali itu kita jelaskan definisinya ini. Oh, mereka mengerti. Nah, misalnya besok mereka tahu ciri-cirinya, besoknya lagi mereka tahu bentuknya, besoknya lagi mereka bisa membuatnya sendiri, seperti itu kurang lebih ya. Terus yang kedua itu teknik performa. Performa itu maksudnya gimana? Praktiknya itu dia bisa menghasilkan suatu pengetahuan, menghasilkan suatu produk seperti itu. Mereka tuh bisa membuktikan kalau mereka itu mengerti, mereka bisa mereka bisa membuktikan kepada kita kalau dia itu punya kemajuan saat belajar sesuatu. Mereka juga bisa mengembangkan kreativitas mereka masing-masing sesuai minat dan bakat. Terus yang terakhir itu pengujian. Dia itu kalau pengujian itu tuh biasanya hanya bersifat sebatas kita mengetahui penghafalan mereka gitu loh. Misalnya kayak kita misalnya kayak kita ujian nasional gitu mungkin ya. Itu kan soalnya itu hanya sebatas kadang tuh hanya menghafal apa itu definisi ini, apa itu definisi itu, seperti itu loh. Level pemahamannya kita tahu gitu, refleksi. Ya,
apa ya, saya lupa materi yang itu, nanti saya ini play lagi. Terus dalam asesmen itu ada beberapa instrumen yang dibutuhkan, yang kita harus tahu sih ini. Yang pertama itu apa ya? Rubrik. Rubrik itu apa? Panduan untuk menilai kualitas apa ya? Kualitas capaian rubrik skor. Indikatornya tuh punya kategori kayak gitu loh. Jadi ini yang mana ya? Udah nggak tahu, ini saya lupa ini. Yang kedua itu checklist. Jelas lah ya, checklist itu daftar informasi data apa ya? Data pengetahuan kita. Misalnya kayak misalnya punyanya si A. Dia tahu kayak apakah dia bisa menjelaskan materi. Apakah contohnya kayak misalnya apakah dia bisa salah. Apakah peserta didik bisa memahami definisi dari naratif teks? Terus kalau misalnya dia ngerti, itu berarti kita checklistin gitu. Nah, ini kalau nggak salah bisa dilakukan oleh guru, diri sendiri, orang tua, pokoknya semua elemen itu bisa apa sih? Pokoknya bisa menerapkan indikator ini, walaupun nanti kita juga yang akan memberikan nilai. Pokoknya mereka bisa memantau gitu, bisa ngasih kita informasi tentang peserta didik tersebut gitu loh. Pokoknya itulah. Nah, terus apa ya? Oh, ini catatan anekdotal. Nah, ya itu kalau udah salah. Itu apa? Catatan singkat performa, perilaku, perkembangan, seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi ada ini loh. Apa? Misalnya kadang tuh ada ya di rapat tuh. Tapi saya tuh tahunya itu waktu pas saya TK. Kalau SMP, SMA itu ini apa? Anekdotalnya tuh template gitu, sama semua gitu loh, sama teman-teman yang lain. Sedangkan kalau TK itu beda-beda, soalnya misalnya kayak saya waktu itu, dia bisa menggambar gajah dengan baik, tapi masih kurang rapi dalam mewarnai. Nah, seperti itu. Nah, itu kan catatannya itu jelas, catatan singkatnya itu kan jelas beda. Misalnya dia sangat baik tetapi tidak bisa diam, sering ribut, sering ngobrol kayak gitu. Nah, terus lembar amatan atau catatan perkembangan. Ya sama, kurang lebih sama lah ya semuanya itu. Kayak gitulah pokoknya. Nah, ya sudah, itu saja sepertinya saya ingat. Yang penting saya bikin tugas, dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.